Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast Cahaya Pustaka, Literasi Membumi, Cahaya Pustaka Bersinergi. Bersama saya Erin Merdekawati yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Mohon izin untuk menyapa Bapak Mustaring, SPD, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Mustaring ini sebenarnya guru senior juga, terus juga udah malang melintang lah pengalamannya, dan saat ini sedang menjadi PLT Kepala Bidang Pembinaan SMP, juga Kepala Seksi Kelembagaan Sarpras SMP ya Pak ya? Ya, betul. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu nih Pak di SMP Negeri 3 Teluk Bayur. Apakah ini kunjungan pertama atau sudah beberapa kali Pak? Kalau di SMP 3 Teluk Bayur ini sudah tidak bisa lagi dihitung berapa kali datang. Terkadang datang melihat proses pembangunan sarana prasarananya, kadang-kadang melakukan monitoring evaluasi. Dan kali ini kedatangan kami adalah mendapat undangan dari MKKS untuk bisa memberikan informasi sekaligus sosialisasi tentang perundungan yang terjadi di sekolah. Oh begitu. Jadi karena Sarpras ini kan harus ke semua sekolah ya Pak ya, termasuk SMP 3, karena memang sepertinya SMP 3 ini lagi banyak membangun ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya ada banyak lagi ya Pak gedung-gedung karena mau nambah rombel kan tadi. Nanti kita lihat usulan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Oke siap. Mumpung lagi ada di tempat ini Bapaknya, langsung aja kan kita. Oke, baik Pak, kedatangan Bapak ke sini seperti yang Bapak bilang tadi atas undangan dari MKKS yang memang kebetulan sedang ada di sini saat ini. Mewakili Ibu Kepala Dinas. Mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Setelah tadi Bapak datang ke sini, kira-kira ada perkembangan apa nih Pak dari seringnya Bapak berkunjung ke sini? Nah hari ini nih kira-kira ada nggak perkembangan-perkembangan yang Bapak lihat? Terima kasih Ibu Erin. Kalau perkembangannya banyak sekali saya lihat, ya kan. Kalau tampilan di depan sih biasa-biasa saja. Mungkin yang tadinya pohonnya masih kecil sekarang sudah mulai rindang, ya kan. Nah kalau yang di belakang ini tadi saya lihat kebun sekolahnya ini luar biasa, dan ini tentu menjadi bagian contoh untuk kepala sekolah lain. Kebetulan yang hari ini hadir hampir 95%. Betul. Jadi untuk jadi contoh ini siapa tahu nanti sekolah-sekolah yang lain juga termotivasi. Betul, seperti itu. Karena memang sepertinya sekolah-sekolah di Berau ini lagi gencar-gencarnya berkembang ya Pak. Ya benar nggak sih Pak kayak gitu Pak? Jadi banyak sekali saya lihat sekolah-sekolah yang sebenarnya ada di daerah tapi tidak kalah bagus dengan sekolah-sekolah yang ada di kota gitu ya Pak ya. Betul. Kalau menurut pengalaman Bapak datang ke sekolah-sekolah ini, sebenarnya apa aja sih Pak yang bikin sekolah-sekolah ini termotivasi gitu Pak? Kenapa sekarang tuh sekolah-sekolah di Berau tuh lagi gencar-gencarnya untuk jadi sekolah idaman, jadi sekolah yang baik, itu sebenarnya apa sih Pak? Yang jelas memang dari pemerintah pusat itu khusus yang SMP 3 ini kan, kalau tidak salah Ibu Hikmah itu memang menjadi kepala sekolah penggerak. Nah begitu juga dengan sekolah-sekolah lain, ada yang mungkin seperti SMP Madani. Tapi kalau secara keseluruhan itu saya lihat memang kepala sekolahnya dengan menggunakan berbagai anggaran yang ada, yang dimanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang ada di sekolah ini, mereka arahnya kepada pembangunan sekolah. Nah ya, jadi mereka memang ya banyak yang termotivasi dengan setiap barangkali berkunjung ke satu sekolah ke sekolah lain. Nah di situ dia melihat bagaimana perkembangan. Termasuk hari ini saya kira paling pas mereka datang ke sini, karena sekolah ini bisa saya katakan termasuk sekolah yang dikatakan betul-betul sekolah idaman. Nah, sekolah idaman itu kan adalah merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan pendidikan yang ideal, di mana sekolah bukan hanya untuk tempat proses pembelajaran akademik, tapi bagaimana bisa untuk menyenangkan semuanya. Betul. Damai. Guru-gurunya tadi saya lihat luar biasa kolaborasinya, kerjasamanya. Nah, di sini terjadi kondusif antara semua stakeholder. Begitu juga damai, aman. Nah, aman itu di sini kan belum pernah dengar ini. Kalau ada tindakan kekerasan, perundungan, bullying, apalagi mungkin termasuk intoleran. Nah, inilah saya katakan tadi pada saat sambutan wakil Ibu Kepala Dinas, bahwa tidak usah jauh-jauh untuk melihat sebuah sekolah idaman.
bagaimana konsep penyelenggaranya, apalagi ini dapat support dari Brokol sebagai sekolah gerakan yang menyenangkan. Iya, gerakan ini sekolah sudah berapa menyenangkan. tahun ini Mbak Erin yang Sekitar 3 tahunan ya, 3 tahun atau 4 tahunan, sekitar itu kayaknya Pak. Gerakan sekolah menyenangkan. Memang kita disupport sih sama Brokol, akhirnya juga atas kerjasama dan tentunya pimpinan juga sangat berpengaruh ya Pak. Kayaknya kalau kami aja yang disuruh kerja, tapi pimpinan nggak bersinergi nggak bisa juga. Tapi kalau pimpinan kerja sendiri, kami pun nggak bersinergi nggak bisa juga kayak gitu. Jadi dua-duanya memang seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan dengan seluruh kepala sekolah, mereka sudah ditempa ilmu, tidak sembarangan menjadi kepala sekolah, punya lisensi, punya sertifikat. Mereka dibekali dari pemerintah bagaimana mengikuti yang namanya pendidikan pelatihan kepala sekolah. Penguatan sudah diberikan. Yang jelas menjadi kepala sekolah itu harus seperti ini. Yang diterapkan oleh Hikmah ini, bisa menggerakkan, bisa memberdayakan, bisa mempengaruhi, dan bisa mengembangkan. Betul. Nah, seperti itu. Ketika itu terjadi, maka kami yakin dan percaya 61 sekolah yang ada di Kabupaten Berau ini semuanya ke depan bisa menjadi sekolah idaman. Betul. Oke Pak, kalau tadi kan kita sudah menyinggung tentang PLT Kepala Bidang Pembinaan SMP. Sebenarnya Pak, ada nggak sih Pak mungkin target-target dari atau program-program dari bidang pembinaan SMP yang saat ini sedang gencar disosialisasikan ke sekolah-sekolah yang memang bisa Bapak sampaikan di sini. Siapa tahu nanti ini bisa jadi juga sumber informasi untuk yang mendengarkan seperti itu Pak. Adakah program-program itu Pak? Baik, untuk program yang pertama memang adalah sebuah program yang kita beri nama Sidamai, Sekolah Idaman, Damai, Aman, dan Indah. Ini tujuan kedepannya bagaimana di sekolah itu betul-betul bisa kondusif, bisa damai, bisa indah. Bagaimana pendidikannya itu betul-betul menyenangkan untuk semua. Itu Sidamai. Yang kedua ada program namanya EPAK 4G. Di situ digagas oleh teman saya Ibu Lani. Ini untuk mempermudah guru sebenarnya. Mempermudah guru bagaimana dia bisa mengurus pak yang terintegrasi sehingga memudahkan untuk bisa naik pangkat. Karena selama ini banyak guru-guru itu kemarin di ruang Bapelitbang, mungkin Bu Erin juga hadir. Nah itu hampir 235 kalau tidak salah, dia sudah dilatih khusus, didatangkan, diundang untuk bagaimana mereka ini cepat naik pangkat. Nah itu. Oh seperti itu. Jadi kalau tadi kita sudah singgung-singgung masalah Sidamai. Sidamai ini kan berarti sebenarnya adalah proyek perubahan besutannya Pak Mustaring ya. Jadi mungkin Pak bisa mungkin diceritakan sedikit. Kemarin juga alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan sudah secara resmi di launching oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan program Sidamai ini. Kira-kira bisa nggak Pak Bapak ceritain sedikit sebenarnya apa sih Pak program perubahan yang Bapak sedang canangkan ini, program Sidamai ini mungkin bisa ceritakan sedikit Pak. Jadi program Sidamai itu adalah sebuah program di mana sekolah kita inginkan itu tadi damai. Sidamai adalah singkatan dari Sekolah Idaman, Damai, Aman, dan Indah. Gitu. Jadi Sekolah Idaman itu adalah bagaimana ketika di dalam sebuah pendidikan itu terjadi kondusif, guru, stakeholder yang ada di sana bisa berkolaborasi, bisa betul-betul memikirkan kemajuan untuk pendidikan. Kemudian Indah, Sidamai, Damai, Aman, tidak terjadi tindak kekerasan verbal maupun non verbal. Nah ini alhamdulillah di beberapa sekolah kemarin sudah kita latih nih kepala sekolahnya, 28 kepala sekolah sudah kita latih. Itu mereka luar biasa tanggapannya sebenarnya. Nanti juga kita akan minta testimoni mereka. Ada 18 kepala sekolah itu yang mereka sudah kita latih untuk kepala sekolah SMP, dan ada kepala sekolah sebanyak 10 orang SD. SD juga termasuk ya Pak ya. Jadi ketika sekolah itu sudah kategorinya misalnya tadi damai, aman, dan indahnya, bagaimana kalau sekolah itu misalnya betul-betul anak-anak kerasan di sekolahan, rindang pohonnya, terus kemudian sekolahnya bersih, ya kan? Nah inilah kita inginkan ke depan, karena kebetulan di setiap tahun itu kita didukung dengan anggaran hampir di setiap bidang. Itu ada yang namanya program kegiatan pemberian layanan, mulai dari TK ada, SD ada, SMP ada, bahkan di P2TK itu ada pendidikan untuk anti kekerasan dan anti bullying. Ada anggarannya. Berarti itu memang, nah ini informasi menarik juga nih bahwa memang di setiap bidang tuh ada anggaran untuk itu ya Pak ya. Jadi bisa dimaksimalkan di situ ya Pak ya.
Oke, kalau si Damai ini sendiri ini kan menarik ya Pak, program besutan dari Pak Mustaring ini. Sebenarnya ada nggak sih Pak indikator-indikator tertentu sekolah ini termasuk misalnya idaman atau ini masih kurang, atau sekolah itu harus memenuhi beberapa indikator sampai dia berhasil menjadi sekolah yang kondusif seperti itu Pak? Yang indikator pertama paling tidak kita melihat dari laporan-laporan yang disampaikan oleh pengawas, disampaikan oleh teman-teman yang monet, apakah masih terjadi tindak kekerasan. Ya. Yang kedua, sekolahnya memang mungkin kategori sudah masuk dalam kategori adiwiyata. Karena kalau sudah masuk kategori adiwiyata, semuanya disampaikan di situ. Bagaimana pendidikan lingkungan hidupnya, bagaimana pola hidup anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Nah, tapi yang paling penting adalah Satgas TPPK namanya, Satuan Tugas itu setiap sekolah sudah ada. Nah, cuma selama ini tim Satgas ini banyak yang belum berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi hanya sekedar SK, tapi implementasinya ini banyak yang belum melaksanakan. Nah, inilah harapan kita bagaimana tim Satgas yang ada di setiap sekolah itu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbud nomor. Permendikbud ya. Baik, luar biasa sekali. Untuk terakhir nih Pak, ini kan sekarang sudah mau memasuki masa penerimaan siswa baru lagi. Ini ada nggak sih Pak informasi yang akan dibagikan atau akan disosialisasikan dari Dinas Pendidikan mengenai sistem penerimaan yang baru ini Pak? Oh ya, terima kasih Bu Erin. Sekitar 2 minggu yang lalu, kami dari Dinas Pendidikan itu sudah melaksanakan sosialisasi melalui Zoom. Nah, di sana kami sampaikan tentang penyelenggaraan pendidikan yang intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan ini jangan sampai terjadi gratifikasi. Harus betul-betul dilaksanakan secara jujur, akuntabel, dan transparan. Nah, seperti itu. Jadi kami sudah mensosialisasikannya dan alhamdulillah termasuk satu agenda hari ini di SMP 3 Teluk Bayur ini itu adalah menyampaikan hal itu, sosialisasi Juknis PPDB kepada seluruh kepala sekolah. Oh, jadi mulai disosialisasikan ya Pak ya Juknisnya. Sekarang sebutannya bukan PPDB lagi ya Pak ya. Jadi ada apa sebutannya? SPMB. Nah, itu ada sebutan baru SPMB. Seleksi penerimaan murid baru. Tapi secara garis besar itu berjalannya sama aja secara teknis ya Pak ya, atau memang ada perbedaannya Pak? Secara umum hampir sama, cuma kan memang kalau dulu salah satu jalurnya itu ada yang namanya zonasi, sekarang menjadi jalur domisili. Oh, ini menarik juga nih. Saya baru tahu nih Pak. Ya, jadi kalau jalur domisili itu seperti apa itu Pak? Domisili itu adalah kita dikasih persentase sekitar 50% lebih. Itu minimal 50%, jadi boleh misalnya mau ngambil 70%, 90% boleh ngambil jalur prestasi, jalur domisili itu. Nah, itu adalah bagaimana sebuah sekolah yang sudah ditentukan oleh pendidikan bisa memprioritaskan warga-warganya yang memang berada di lingkungan sekolah itu untuk bisa diterima. Itu untuk jalur domisili itu tadi. Bedanya sama jalur zonasi seperti apa itu Pak? Jalur zonasi dia kan lebih luas wilayahnya itu kan. Nah, jadi misalnya kalau contoh di SMP 3 Teluk Bayur ini di sekitar yang dekat-dekat sekolahan ini ada misalnya mau diterima jalur zonasi ini 100 nih. Sementara yang lebih dekat itu memang sudah ada lebih 100, ya itu sudah diterima dulu. Itu dia. Jadi memang ada kebijakan baru itu namanya domisili ya Pak ya. Kalau yang lain masih tetap itu seperti prestasi, kemudian afirmasi dan perpindahan tugas. Masih sama ya Pak ya. Masih sama. Secara keseluruhan ya ada akademik dan non akademik itu jalur prestasi. Ada perpindahan tugas itu bagaimana dia bisa melihatkan surat tugas dari orang tua atau memang ada SK yang didapat oleh orang tua. Tapi harus lebih 1 tahun Bu Erin, baru bisa diproses ke yang perpindahan tugas orang tua. Oh, siap. Berarti nanti untuk informasi selanjutnya tentang SPMB dan lain sebagainya mungkin bisa diupdate di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau ya Pak. Sekarang juga update informasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau itu sangat mudah saya lihat. Jadi siap tinggal didik. Siap didik, aplikasi besutan dari proyek perubahan Ibu Kepala Dinas. Jadi semua informasi bisa diakses secara mudah bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Mungkin terakhir Pak, statement terakhir kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan Bapak untuk guru-guru di Kabupaten Berau? Seperti itu Pak. Kalau pesan-pesan untuk secara umum dengan guru-guru, ini kebetulan kan memang dari tupoksi saya bukan ranahnya ke sana, tapi tidak ada salahnya. Betul. Saya menyampaikan sedikit statement untuk guru. Kalau kita bilang kata-kata hari inilah gitu kata-kata hari ini, cakep. Gitu.
para bapak ibu guru yang saat ini mungkin sedang melaksanakan tugas di lapangan, sedang mengajar, tetap semangat, berikan ilmu yang terbaik kepada siswa dengan cara menyenangkan untuk semua siswa. Jangan sampai kita tidak mengupdate diri sehingga dalam memberikan pembelajaran itu kita masih mengikuti pola-pola yang lama, tidak mengikuti perkembangan sekarang. Karena seperti yang disampaikan bahwa kita mendidik anak itu kan sebenarnya harus mengikuti zamannya. Nah, jadi guru itu tadi harus mengupdate diri juga sehingga pola pembelajaran yang tadinya misalnya mungkin masih sistem zaman-zaman dulu tidak menggunakan IT, terlambat IT. Nah, ini guru harus mengupdate diri juga supaya mereka bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya, luar biasa sekali. Jangan lupa peserta Mustaring selalu mengupdate diri karena kita guru harus belajar mengikuti perkembangan sesuai dengan masanya. Seperti itu. Bapak Mustaring, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah menyediakan waktu untuk ngobrol. Ya, saya juga terima kasih. Ya, luar biasa memang Titelba ini santun, unggul dan berprestasi yang luar biasa. Doakan kami Pak, semoga bisa teruslah membangun tidak hanya dari segi pendidikan tapi juga non akademiknya dan lain sebagainya. Ya. Bapak terima kasih banyak, semoga Bapak sehat terus. Nanti kita ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman, sekian tadi obrolan menarik bersama Pak Mustaring. Ada banyak informasi yang dibagi dan jangan lupa untuk terus semangat. Tadi ada pesannya dari Bapak bahwa semuanya harus upgrade, harus update, semuanya harus mengikuti perkembangan zaman. Oke lah, kalau seperti itu kita sudah sampai di akhir interview podcast ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Erin Merdekawati pamit undur diri. Cahaya Pustaka, literasi membumi, Cahaya Pustaka bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.